Assalamualaikum semuanya. Oke, apa kabar anak-anak sekalian? Semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, baik. Sebelum belajar, Bapak absen dulu ya. Oke, Bapak absen satu-satu ya. Iya, Pak. Abdul Razak ada? Anissa, Budi Gunawan, Cahaya Ramadhani, Firzan Atarid, Hayun Pratiwi, Romi Santoso, Lailatul Soliha, M. Alfarizi, Maiti Nur Halimah, Hadir, Pak. Melati Ajeng Pradira, Melinda Saputri, Novi Aulia, Rema Gustiani, Sri Endawati, Umi Mayasari, Vivian Widya Lestari, Wahyuni Wulandari, Zidan Aidil Fitra. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas ya tentang kerajaan Islam di Jawa ya. Nah, jadi untuk materi pelajaran kemarin kira-kira apa yang kalian ingat? Ada yang kalian ingat? Ada kerajaan Demak. Ya, maksud Bapak sebelum masuk materi ya. Ya, jadi kemarin kita mempelajari apa saja, Nak? Jadi kemarin kita mempelajari tentang kerajaan Islam di Sumatera ya. Ya. Nah, jadi apa saja kerajaan Islam yang ada di Sumatera? Kerajaan Samudra Pasai. Ya. Kerajaan Melaka. Apa lagi? Aceh Darussalam. Ya. Apa Kerajaan lagi? Siak Sri Indapura. Ya, kemudian coba sebutkan salah satu kerajaan yang tertua di Sumatera itu kerajaan apa, Nak? Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai. Oke, besar sekali ya. Ya. Nah, jadi sekarang kita akan membahas tentang kerajaan Islam yang ada di Jawa ya. Oke. Pernahkah kalian membaca sejarah tentang kerajaan Islam di Jawa? Ada yang tahu coba? Ya, coba Zidan. Kerajaan Demak yang didirikan pada Batak. Kerajaan Demak yang didirikan. Pada tahun 19. Ya, betul. Nah, silahkan baca dulu materinya yang telah ada di LKS. Ya, kemudian nanti Bapak akan menyeleksi kalian ya dalam pembelajaran terdiferensiasi. Nah, jadi pembelajaran terdiferensiasi itu ada 3 bentuk ya. Yang pertama adalah visual, yang kedua audio, yang ketiga kinestetik. Nah, jadi pada pertemuan kali ini Bapak akan menggunakan model kinestetik saja ya. Nah, jadi dalam model kinestetik ini itu bisa dalam bentuk bermain peran atau role playing ya. Nah, jadi di sini sekarang Bapak tanya, siapa di sini yang suka bermain peran? Tunjuk tangan. Saya. Berapa orang? 1. Siapa lagi? 2. Kok cuma 2 orang? Ada yang lain? Ya. Nah, jadi di sini Bapak akan mengajar menggunakan metode role
ada semacam gambar ya. Nanti dari gambar ini kalian sesuaikan dengan pelajaran kalian. Kalian cari biografinya, atau seperti ini saja, kita buat kelompok ya. Masing-masing kelompok mewakili untuk peran masing-masing ya. Bisa ya? Bisa. Nah, jadi kalian ini jumlahnya berapa nak? 20. Ada berapa orang yang bisa jadi kelompok? Yang kita buat kelompok berapa? 3 atau 4 bisa? Berapa? Perannya berapa? Perannya bisa 5, bisa terserah, perannya itu terserah, nanti Bapak seleksi ya. Yang jelas harus ada beberapa orang untuk nanti berperan sebagai tokoh-tokoh yang ada, tokoh-tokoh Islam yang ada di kerajaan Islam di Jawa ya. Oke, silakan kalian bagi kelompok yang sudah ditentukan. Silakan duduk dengan kelompok yang sudah ditentukan ya. Jadi Bapak sudah ditentukan. Saya Medi Nur Halimah berperan sebagai Sunan Kalijaga. Saya adalah Sunan Kalijaga. Nama asli saya yaitu Joko Said. Saya lahir sekitar tahun 1450 Masehi dari pasangan bangsawan Tuban, yaitu Tumenggung Wilatikta dan Dewi Nawangulu. Saat saya lahir pada masa itu, kerajaan Majapahit berada di ujung tanduk. Saya merasa iba dengan kesengsaraan rakyat, sehingga saya mencoba berbicara dengan ayah saya untuk membantu mereka. Namun, ayah saya tidak menggubrisnya. Saya pun berencana menjadi pencuri dan mencuri makanan yang ada di kediaman Kadipaten Tuban. Saya membantu para rakyat dengan memberikannya makanan pada saat malam hari. Rakyat pun memberikan julukan kepada saya, yaitu maling curi, pencuri yang mencuri untuk membantu orang lain. Namun, perbuatan saya tidak lama diketahui oleh penjaga. Ayah saya sangat marah dan mengusir saya dari kediaman Kadipaten. Namun di luar, saya tetap menjadi pencuri, bahkan membegal para bangsawan kaya di sana. Perbuatan saya kali ini pun diketahui oleh para penjaga. Ayah saya menghukum saya dengan mengusir saya keluar dari Tuban. Saat di perjalanan menuju Jawa Tengah, saya bertemu dengan Sunan Bonang. Sunan Bonang pun memberitahu saya bahwa perbuatan saya selama ini adalah perbuatan yang salah. Dari situlah awal mula saya menjadi murid dari Sunan Bonang. Dalam hal berdakwah Islam, saya menggabungkannya dengan seni budaya masyarakat setempat, seperti menggunakan metode dakwah dengan wayang. Saya mengadakan pegelaran wayang, dan bagi para rakyat yang ingin menonton, tiketnya saya ganti dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dengan begitu, agama Islam pun dapat menyebar di Jawa Tengah melalui metode seni dan budaya.
Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldo Sofian dari kelompok 2 ingin membacakan biografi singkat Raden Patah. Raden Patah adalah penguasa Demak yang memerintah pada tahun 1478 sampai 1578. Menurut sejarawan Australia MC Ripley, ia memperkirakan bahwa pendiri Demak adalah seorang Tionghoa Muslim yang bernama Cek Koko. Raden Patah memiliki orang tua, yaitu Brawijaya dan Siubansi. Dan Raden Patah juga memiliki seorang istri, yaitu Dewi Murtasimah, dan juga memiliki beberapa orang anak, yaitu Trenggono, Pangeran Surowiyoto, Ratu Matnyawa, Ratu Panggayan, dan Dewi Rati. Beliau lahir di Palembang pada tahun 1455 dan wafat di Demak pada tahun 1518. Dan Raden Patah dimakamkan di Masjid Agung Demak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tahu, ada juga bisa buat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Andi Gunawan. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan berperan sebagai Sunan Kudus. Pedus. Aku adalah Sayyid Jafar Sotik dan Patkan yang kerap dikenal sebagai Sunan Kudus. Aku adalah seorang ulama dan panglima perang Kesultanan Demak yang termasuk dalam anggota Wali Songo. Aku lahir di Jawa Tengah pada tanggal 9 September 1400 Masehi, merupakan putra dari Raden Usman Haji Alias dan Syarifah Dewi Rahil. Dan aku memiliki saudara kandung yang bernama Dewi Sunjina. Aku juga terkenal sebagai sunan yang mampu menyebarkan agama Islam melalui pendekatan kebudayaan tanpa melakukan kekerasan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prezan dari kelompok 4 ingin memerankan Sunan Ampel. Ali Rahmanullah atau dikenal sebagai Sunan Ampel adalah seorang wali yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Lahir pada tahun 1401 di daerah Champa, Vietnam. Sunan Ampel adalah putra dari Syekh Maulana Malik Ibrahim Asmarokondi dengan Dewi Chandrawulan. Lahir tahun 1401 Kerajaan Champa, wafat 1481 Kesultanan Demak. Anak Sunan Bonang, Sunan Derajat, Siti Syariah, Asika. Orang tua Sunan Gresik, Dewi Chandrawulan. Tempat pemakaman Masjid Agung Sunan Ampel, Surabaya. Pasangan Nyai Ageng Manila. Sekian dari saya, terima kasih. Demikianlah pembelajaran kali ini. Jadi kesimpulannya ya, pada materi kali ini peran para wali songo itu ya sangat berperan dalam pembangunan ya atau berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Jawa ya, terutama kerajaan Demak ya. Kenapa kerajaan Demak? Ya karena kerajaan Demak itu adalah kerajaan yang pertama berdiri di Pulau Jawa. Jadi kerajaan Demak berdiri di Pulau Jawa itu para wali songo ikut berperan menjadi para penasihatnya ya. Sedangkan kerajaan dipimpin oleh raja. Nah, jadi di situ peran wali songo tadi sudah bisa dipahami. Oke, cukup sampai di sini dulu materi kita kali ini.
Mudah-mudahan insya Allah kita pertemuan minggu depan akan kita lanjutkan